Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba merenungkan sesuai dengan suasana dan cuaca dunia, termasuk Indonesia dan Aceh. Yang kita renungkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu, dan terus menerus kami akan menguji kamu. Itu makna yang sebenarnya. Tapi karena tidak ada frasa dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kata wala nabluwannakum yang menggunakan lam taukid dan nun taukid lafzi, maka terpaksa kita menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'in bermakna dan sungguh kami akan menguji kamu dan terus menerus akan menguji kamu dengan sesuatu. Sesuatu itu berupa apa? Minal khawfi, sedikit ketakutan, tidak banyak, walaupun orang sudah panik, ya, panik buying, ada panik apa itu marriaging, kawin maksudnya, ya, ada macam-macam panik. Tapi itu menurut Allah minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Wal ju' bimakna wa minal ju'i, dan sedikit kelaparan. Yang pekerja harian, yang hari ini tidak mendapatkan gaji seperti pegawai negeri yang bulanan, mungkin sudah ada sebahagian yang sudah kelaparan, kehausan, atau berada dalam suasana kesakitan, tidak ada biaya pengobatan. Wa naqsim minal amwal, atau kekurangan harta, tidak lapar, tidak haus, tapi omset menurun, ya, pendapatan menurun, keuntungan menurun, atau kerugian meningkat pada saat yang bersamaan, atau pendapatannya tetap tapi harga masker naik, harga barang naik. Itu juga wa naqsim minal amwal, sehingga kita kekurangan harta untuk mengakses barang-barang itu yang kita butuhkan. Wa naqsim minal amwal. Yang keempat, wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa. Wa naqsim minas thamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu artinya, belum maksudnya. Apa maksud dari minal khauf? Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan. Artinya wala nabluwannakumullahu, sungguh Allah menguji kamu bil adu, dengan musuhmu. Musuh kita ada yang bisa kita lihat, ada musuh yang tidak bisa kita lihat karena perlu alat untuk melihatnya, seperti virus corona, dan tak bisa dilihat dengan mikroskop optik biasa, harus pakai mikroskop elektron karena ukurannya itu 25 sampai 250 nanometer, dan 1 nanometer sama dengan 1/10 juta milimeter. Seperti itulah virus itu. Bisa juga musuh kita pakai teknologi secanggih apapun juga tidak bisa kita lihat. Itu syaitan. Itu yang dimaksud dengan minal khauf. Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan. Sebelum ada virus kita juga takut. Takut dimarahin istri di rumah karena ganggu istri orang. Macam-macam takut. Takut gaji 13 turun apa tidak? Itu juga takut. Takut puasa ini, sebelum puasa takut apakah puasa ini berjalan dengan normal atau tidak. Takut apakah anak-anak kita siap melanjutkan kehidupan bila kita sudah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takut.
minal khauf. Ini yang dimaksud dengan takut. Sedikit ketakutan, yaitu kita cemas, kita takut karena musuh-musuh kita, kata Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Baik musuh yang terlihat mata, musuh yang tak terlihat mata kecuali dibantu oleh alat berupa mikroskop atau alat lainnya, dan musuh yang tidak bisa dilihat sama sekali walaupun pakai alat yang canggih, yaitu syaitan atau jin kafir. Dan itu bukan hanya 3 bulan terakhir ini. Sejak dulu kita punya musuh. Korupsi juga musuh kita, kemungkaran musuh kita. Karena itu bentuk-bentuk dari perbuatan syaitan. Min amali syaitan, kata Allah. Bahagian dari perbuatan-perbuatan syaitan, itu juga musuh. Tetapi orang tidak takut. Bila di depannya ada koruptor, nak takut, Pak. Tapi kalau ada orang terjangkit positif virus corona, takut. Ini yang tidak masuk akal. Kenapa manusia tidak memelihara kewarasan berpikir? Bukan hanya ada di depan, mendengar info, na'udzubillah min dzalik, ada salah seorang penduduk Lok Semawe positif, takut, Pak. Padahal penduduk itu enggak kita lihat, enggak pernah kita kenal, enggak pernah kita jumpa, takut. Tapi ada orang berbohong di samping kita, dan tiap hari bertemu dengan kita, kita enggak takut. Kenapa itu? Mestinya ini juga musuh. Pembohong adalah musuh orang yang jujur. Kezaliman adalah musuh keadilan. Kesalahan adalah musuh kebenaran. Dan keburukan adalah musuh kebaikan. Dan itu harus membuat kita takut sebenarnya. Tapi kita tidak, sebahagian besar orang tidak takut dengan itu. Yang kedua, Allah menguji kita dengan al-jum'. Apa itu al-jum'? Ada 2 makna menurut Imam Syafi'i dan At-Tabari. Yang pertama bermakna tidak punya makanan sehingga lapar, tidak punya minuman sehingga haus. Itu makna ju' yang pertama. Makna ju' yang kedua, kita punya banyak makanan, kita punya banyak minuman, tapi tak boleh makan, puasa. Itu ujian. Minal ju'. Tidak lama, hanya 12 jam. Di Belanda itu ada saat puasa 21 jam malah. Hanya 12 jam. Itu juga ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus takut kita. Selama terbit fajar tadi pagi sampai terbenam matahari, kira-kira lapar haus kita itu diterima? Puasa kita maksudnya diterima? Atau kita seperti kata Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, fala siyamalah, tidak ada puasa baginya illal ju'i wal atsi, kecuali lapar dan haus. Sama seperti orang enggak makan dan enggak minum. Padahal kita beribadah puasa. Harus takut tentang apakah kelaparan dan kehausan yang kita tahan. Kita tahan makan bukan karena tak punya makan, dan kita tahan minum bukan karena nggak punya minuman. Kita buka kulkas 12 macam minuman. Itu yang sudah ada, belum nanti kita beli seri-seri jam 5 pinggir jalan itu. Makanan banyak, sayuran banyak, buah-buahan membludak, tapi kita tahan dia. Arti tahan, setelah berbuka juga harus tahan untuk makan secukupnya. Jangan dendam sama makanan, karena makanan tidak bersalah sama kita. Itu al-ju' yang dimaksudkan, yaitu puasa Ramadan. Kalau untuk konteks kita yang tidak kelaparan dan tidak kehausan karena tidak punya makanan, tapi kita kelaparan dan kehausan karena kita harus menahan makanan dalam rangka melaksanakan perintah puasa. Ujian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Ada 2 pengertian. Pertama, fil haqiqah, pengertian yang hakiki. Kekurangan harta itu adalah kekurangan jumlah pendapatan.
jumlah harta yang kita miliki secara kuantitatif. Ya, kalau orang kemarin jualan mungkin ada laku 3 juta, sejak Covid tinggal 2 juta, atau bahkan mungkin 1 juta, bahkan tutup total. Itu naqsim minal amwal. Dalam makna majazi, makna kiasan, kekurangan harta itu adalah maksudnya kekurangan kualitas harta, kualitas kehalalannya dan kualitas mutunya, kebaikannya. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah makan makanan halalan thayyibah. Halal, harta yang halal dan dibenarkan oleh syarak. Bila kita makan minum harta seperti itu, rohani kita yang sehat. Thayyibah artinya kita makan dan kita minum itu bergizi, mengandung vitamin, tidak busuk, tidak basi, dan proporsional. Itu makna thayyibah menurut Qurtubi dalam tafsirnya. Kalau kita makan makanan yang thayyibah, bergizi, tidak busuk, tidak basi, proporsional, dan mengandung vitamin, jasmani kita yang sehat. Berarti bila umat Islam makan makanan yang halalan dan thayyibah, rohani dan jasmani sekaligus sehat. Kalau thayyibah tapi tidak halal, ruhani sakit, sehingga sudah punya harta banyak masih kepingin harta lagi. Tapi bukan untuk dibagi kepada orang yang nggak punya harta, tapi untuk ditumpuk di harta yang sudah dia miliki supaya jumlahnya tambah banyak. Itu naqsim minal amwal. Berkurang berkahnya, bahasa agama itu artinya berkurang kualitasnya. Uang banyak. Zaman sekarang, kata James Stewart, salah seorang penulis Inggris berkebangsaan Austria, orang bisa membelanjakan banyak makanan tetapi sangat sedikit nutrisinya. Ada banyak makanan. Ayam aja ada berapa macam? Ayam penyet, ayam tangkap, ayam lepas, ayam geprek, geprok, macam. Itu baru ayam, Pak, belum ikan. Kuliner beraneka ragam, tetapi sudah sedikit nutrisinya. Kenapa? Semua karbit. Orang sekolah karbit. Bagaimana caranya langsung dapat ijazah? Ada langsung sudah, Pak, karbit. Ayam karbit, Pak, 45 hari harus langsung bisa potong. Namanya ayam potong. Buah-buahan karbit, belum masak, di karbit jatuh dia. Pegawai juga karbit, golongan 3A mau jadi kepala bidang. Pemimpin juga banyak yang karbit, tapi bukan pemimpin Bank Indonesia. Kalau kita begitu ya, nanti nggak dapat undangan lagi ya. Itu juga harus dijaga ya. Karbit semua, dari TK sampai perguruan tinggi, karbit. Itu kehilangan berkah, kekurangan berkah. Itu naqsim minal amwal. Gedung-gedung pencakar langit semakin tinggi, moralitas orang semakin rendah. Orang bisa pergi ke dalam negeri dan ke luar negeri, ke Amerika, Kanada, ke Belanda, ke Jepang, ke Austria, tapi tak sanggup pergi menjenguk tangganya yang sakit sampai rumahnya. Nggak ada waktu. Pergi ke Amerika ada waktu, ke Jepang ada waktu, ke Jakarta bolak-balik setiap minggu. Menjenguk tetangga yang sakit yang jaraknya sekitar 2 km dari bank ini, itu nggak ada waktu. Itu berarti naqsim minal amwal, berkahnya. Jumlahnya banyak. Pendapatan kita dulu 3 juta. Wak Munah yang jualan di bidang tempat jual sayur, pendapatannya per hari atau per bulan 2,5 juta. 5 anaknya kuliah dan tidak punya hutang sama siapapun. Karena berkahnya tadi.